Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tesari Nazenabia, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan lanjutan. Dalam proses pengajaran, mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu metode Delivery, Interaction, and Assessment, yang dapat saya uraikan sebagai berikut. Metode pertama, delivery, di mana pemaparan materi berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS, modul ajar dan presentasi yang dilakukan melalui blended system atau penggabungan antara perkuliahan tatap muka di ruang kelas dengan perkuliahan secara daring melalui Learning Management System Universitas Pamulang yang dapat diakses pada website mentari.unpam.ac.id. Pelaksanaan kuliah blended system ini sendiri menggunakan jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas Pamulang. Kemudian metode kedua yaitu metode interaction, di mana selama perkuliahan mahasiswa diarahkan dan difasilitasi untuk dapat berdiskusi dan bertanya jawab secara aktif seputar akuntansi keuangan lanjutan, baik dalam penyelesaian soal-soal perhitungan dan pencatatan akuntansi maupun update terbaru seputar penerapan standar akuntansi keuangan lanjutan. Pada metode interaction ini, dosen dan mahasiswa memberikan pendapat dan atau menceritakan pengalamannya di tempat bekerja terkait pembahasan materi. Selanjutnya, dalam metode assessment, proses assessment yang saya lakukan melalui dua tahap, yaitu metode pertama assessment formatif dilakukan dengan memberikan soal latihan berupa kuis dalam bentuk pretest dan posttest serta studi kasus baik pada perkuliahan daring maupun perkuliahan luring. Yang kedua, asesmen sumatif berupa ujian yang diberikan kepada mahasiswa pada setiap tengah dan akhir semester dengan komponen penilaian merujuk pada kontrak perkuliahan. Adapun komponen penilaian tersebut diantaranya adalah 10% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS dan jumlah pembahasan materi sebanyak 21 pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan memahami, menganalisis, serta mampu menyusun laporan keuangan persekutuan dan joint venture, pencatatan konsinyasi, penjualan angsuran barang bergerak dan tak bergerak, serta hubungan antara kantor pusat dan cabang. Di sisi lain, mahasiswa wajib memahami kewajiban pelaporan segmen dan interim entitas bisnis, serta konsep dan transaksi laporan keuangan dalam mata uang asing, dan juga memahami konsep akuntansi untuk organisasi nirlaba seperti rumah sakit dan universitas. Keseluruhan capaian pembelajaran ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi komprehensif dalam berbagai aspek akuntansi keuangan lanjutan. Sejalan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tersebut, maka tim teaching telah membagi ke dalam sub-sub CPMK sebanyak 21 pertemuan dengan pokok-pokok pembahasan diantaranya. 1. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi, karakteristik utama, jenis-jenis persekutuan, serta cara dan proses pembentukan persekutuan, termasuk akuntansi perubahan dari perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Selain itu, mahasiswa wajib memahami alokasi laba atau rugi para sekutu, menghitung dan menentukan perjanjian pendistribusian laba atau rugi sesuai kesepakatan. Selanjutnya, mahasiswa menjelaskan proses penutupan atau terminasi persekutuan melalui likuidasi lump sum dan likuidasi bertahap pada situasi khusus. Yang kedua,
Mahasiswa mampu memahami pencatatan dan membedakan pencatatan joint venture baik dengan metode terpisah maupun metode tidak terpisah. Metode terpisah digunakan jika joint venture membentuk entitas bisnis independen, maka jurnal dan laporan keuangan dicatat sendiri, baik mencatat aktivitas, aktiva, utang, pendapatan, biaya-biaya, serta modal untuk tiap anggota. Sedangkan pembukuan bersama, pencatatan transaksi aktiva, utang, modal, dan pendapatan serta biaya disatukan ke dalam buku keuangan yang sama atau digabung. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara agen penjualan dan cabang serta mencatat transaksi agen yang dilaporkan ke kantor pusat. Selain itu, mahasiswa wajib memahami sistem akuntansi terpisah untuk kantor pusat dan cabang, termasuk pencatatan transaksi kas antar cabang, transfer barang dagang antar cabang, serta pengiriman barang ke cabang baik dengan harga di atas kos maupun harga eceran. Dalam materi ini, mahasiswa juga diharapkan mampu mengelola sistem akuntansi terpisah, mencatat berbagai transaksi antar cabang dengan benar, serta menyusun laporan keuangan gabungan apabila cabang berada di luar negeri dengan metode kurs kini maupun metode kurs historis. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi penjualan angsuran serta berbagai masalah akuntansi yang timbul dalam transaksi tersebut, seperti pengakuan pendapatan, penentuan harga pokok penjualan, dan perlakuan terhadap piutang angsuran. Dalam materi ini, mahasiswa juga wajib memahami metode pencatatan dalam penjualan angsuran yang mencakup perbedaan perlakuan akuntansi antara barang bergerak dan barang tidak bergerak, termasuk dalamnya pengakuan laba dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Yang kelima, mahasiswa diharapkan memahami definisi penjualan konsinyasi serta alasan kedua belah pihak, yaitu pengamanat dan komisioner mengadakan perjanjian tersebut. Mahasiswa wajib menguasai prosedur pencatatan akuntansi dan perhitungan transaksi konsinyasi, baik dari sisi pengamanat maupun komisioner, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Dalam hal ini, mahasiswa juga perlu memahami berbagai masalah yang dapat timbul terkait barang konsinyasi yang belum terjual hingga akhir periode akuntansi, termasuk bagaimana perlakuan akuntansi atas persediaan barang tersebut. Pemahaman ini penting agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi konsinyasi secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan persyaratan dan lingkup standar pelaporan segmen serta tanggung jawab dalam menyusun laporan segmen. Mahasiswa juga harus memahami manfaat laporan keuangan segmen bagi pengguna laporan keuangan serta konsep dan tujuan pelaporan keuangan interim. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya translasi mata uang asing serta mampu membedakan antara transaksi untuk tujuan penyajian kembali dan transaksi untuk tujuan pengukuran kembali atau remeasurement. Mahasiswa juga wajib memahami konsep dan transaksi mata uang asing, serta alasan suatu negara menggunakan mata uang asing dalam kegiatannya, juga penerapan mata uang asing dalam transaksi bisnis dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, materi dilanjutkan dengan memberikan pemahaman mengenai pengertian organisasi nirlaba serta standar akuntansi nirlaba. Dalam materi ini, mahasiswa juga harus mampu menjelaskan mengenai akuntansi organisasi nirlaba terkait entitas universitas. Baiklah, seluruh capaian pembelajaran ini telah tercantum dalam rencana pembelajaran semester yang telah disusun dan telah didokumentasikan ke dalam Mentari e-learning system. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-19 dengan judul materi, yaitu konsep transaksi dan laporan keuangan mata uang asing. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Sampai hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai membahas pertemuan ini, sebaiknya kita berdoa. Ya, berdoa menurut saya masing-masing. Silakan. Selesai. Oke, baik. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan 19 di mana kita akan membahas tentang akuntansi mata uang asing terkait dengan konsepnya, transaksi, transaksi dan pengukuran kembalinya atau register money. Oke. Kenapa sih kita perlu mempelajari akuntansi mata uang asing? Barangkali ada kalian yang sudah tahu. Kenapa kira-kira? Karena Indonesia itu bagian dari aktivitas dunia, ya. Bagaimana ekonomi bisa berkembang kalau transaksinya hanya dalam negeri saja, ya. Jadi dibutuhkan transaksi juga dengan pihak luar negeri, karena setiap negara itu nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ya. Dia harus bertransaksi atau mencari produk atau jasa lain di luar negeri. Kalau zaman dulu mungkin kita masih bisa swasembada pangan, tapi sekarang ternyata kita banyak mengimpor barang atau jasa. Ya. Oke, lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu, ya, siapa itu pembelajarannya? Kalian sebagai mahasiswa bisa memahami konsep dasar transaksi dan transaksi mata uang asing. Yang pertama, kedua, alasan suatu negara menggunakan mata uang asing dalam transaksi. Yang ketiga, membedakan transaksi untuk tujuan penyajian kembali dan atau pengukuran kembali. Ya. Yang keempat, menyusun laporan keuangan yang melibatkan transaksi mata uang tersebut. Yang kelima, mengimplementasikan PSAK terkait dengan mata uang asing dalam studi kasus. Kalau misalkan kita coba memahami yang kedua tadi, ya, yang tadi pertanyaan awal itu, yang kedua, mengapa sih suatu negara menggunakan mata uang asing dalam transaksi, gitu ya? Karena tadi banyak di Indonesia ada perusahaan multinasional company, gitu ya, yang tidak bisa memenuhi produk atau jasa sendiri sehingga harus melakukan transaksi dengan yang luar negeri, sehingga mata uangnya nggak mungkin pakai rupiah saja, tapi pastinya dengan menggunakan mata uang asing. Ya, lanjut di sini. Oke, 3 asumsi utama yang digunakan dalam akuntansi mata uang asing. Yang pertama, tidak ada satupun negara yang tidak berhubungan dengan negara lain. Karena kita tahu ekonomi kita, Indonesia sendiri ada hubungan apa bilateral, ya, dengan negara lain, multilateral, ya. Dia nggak bisa memenuhi negara sendiri sehingga dia bekerja sama atau menjalin hubungan, baik hubungan keuangan maupun perdagangan, gitu ya. Yang kedua, hubungan internasional merupakan aspek penting yang harus dipelajari. Judul ini ibu bisa berikan referensi kepada kalian untuk membaca buku akuntansi internasional, ya, di semester 5 ataupun lalu yang ketiga, hubungan ekonomi bagi dua jalur, keuangan dan perdagangan. Dampaknya apa kalau kita belajar akuntansi mata uang asing ini, ya, atau terkait dengan sistem moneter internasional? Yang pertama, terdapat kegiatan impor dan ekspor antar negara. Yang kedua, diperlukan pasar valuta asing untuk transaksi internasional. Kita tahu masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda, gitu ya. Kurs digunakan sebagai penentu, jadi dari harga barang dan jasa yang dipertukarkan. Oke, sebelum lanjut, mari kita lihat definisi mata uang asing. Apa itu definisi mata uang asing? Selain mata uang konvensional dalam suatu perusahaan. Mungkin kakak sama abang, ya, kalian sebagai mahasiswa berada di apalagi bentuk mata uang itu sendiri, gitu ya. Nanti kita akan ketemu, ya, dengan 3 bentuk mata uang di dalam laporan keuangan entitas, yaitu mata uang pencatatan, mata uang fungsional, dan mata uang pelabuhan. Ada 3. Kalau mata uang pencatatan berarti pada saat transaksi dicatat dengan mata uang tersebut. Bisa saja di dalam satu negara, ya, memiliki induk usaha seorang perusahaan yang memiliki 3 mata uang tersebut. Mata uang pencatatan ada, mata uang fungsional ada, atau mata uang pelabuhan juga ada. Contohnya misalkan
induk perusahaan di Indonesia. Lalu kemudian anak perusahaan ada di Thailand misalkan. Indonesia, Thailand, oke. Tapi kemudian mata uang fungsionalnya atau transaksinya, gitu ya, transaksinya pakai US dollar. Ini berarti kalau dia induk perusahaan dia harus melaporkan mata uang pelaporan. Anak perusahaan berarti ini mata uang pencatatan. Ya. Kalau yang transaksi menggunakan uang US dollar dan mata uang yang fungsional. Iya. Jadi ada tiga. Jadi kita bisa sebutkan apa itu mata uang fungsional? Mata uang di mana transaksi dijalankan atau dilakukan. Ya. Bisa saja menggunakan mata uang yang berbeda. Kalau kita lihat ini yaitu anak perusahaan ada transaksi induknya di Indonesia, anak perusahaannya di Thailand, lalu kemudian transaksinya menggunakan US dollar. Nah, untuk mata uang fungsional berarti mata uang pada saat transaksi berjalan, gitu ya. Lanjut, silakan ke standar akuntansi terkait. Untuk akuntansi mata uang asing diatur dalam PSAK 10 11 dan 55. Sebenarnya di sekarang ini yang berlaku ada 3 digit. Lalu Ibu sempat memberitahukan kepada kalian ya bahwa PSAK sekarang enggak 2 digit ya, jadi 3 digit. Nah, PSAK 10 dan 11 yang akan kita bahas ini menjadi satu, berkolaborasi dalam PSAK 221. Yang judulnya pengaruh perubahan kurs valuta asing. Di dalamnya ada PSAK terkait dengan transaksi mata uang asing. Sementara yang instrumen keuangan ada di PSAK 55 diubah dalam PSAK 71 lalu kemudian ke PSAK 239. Standar akuntansinya yang terkait jalan demikian. Tujuannya apa sih? Menjelaskan cara memasukkan transaksi valuta asing ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengatur penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian atau mata uang pelaporan. Ya, dengan kata lain, mata uang penyajian adalah mata uang pelaporan di mana entitas membuat laporan keuangan, gitu ya. PSAK 11 transaksi mata uang asing mengatur penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Yang kedua, menentukan kurs yang digunakan dan pengakuan pengaruh keuangannya. Apakah kurs yang menggunakan mata uang fungsional, apakah kurs yang mata uang pencatatan fungsional dan pelaporan, gitu ya. PSAK 55 terkait dengan pengakuan dan pengukuran akuntansi derivatif dan lindung nilai atau hedging. Nah, untuk yang akuntansi derivatif dan lindung nilai hedging ini nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Nah, saat ini kita cuma membahas terkait dengan PSAK 10 dan 11 ini. Lanjut, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Belum ya? Oke, baik. Konsep dasar mata uang asing kita lihat. Ada istilah dari mata uang fungsional, mata uang pelaporan, pos moneter, selisih kurs, dan nilai wajar. Definisinya bisa kita baca bersama-sama ya. Mata uang pada lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi. Ya, jadi transaksi ekonominya itu ada di mana nih, gitu ya terjadinya. Ya, bisa menggunakan tadi Thailand, net atau Singapore dollar. Mata uang pelaporan, mata uang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Karena kalau ini di anak perusahaan, berarti dia harus buat laporan ke induknya yang di Indonesia. Gitu. Jadi nggak bisa langsung, Bu, kenapa kalau misalnya induknya di Indonesia lalu kemudian anak perusahaan di Thailand, kok nggak langsung bikin pencatatannya menggunakan atau fungsinya menggunakan Thailand? Karena setiap entitas berbeda-beda kebijakannya ya. Ada yang pengen produknya dijual dengan dolar, ada yang produknya mungkin dijual dengan Thailand Bank juga, gitu ya. Jadi memang akuntansi memberikan mediasi atau perantara bagaimana sih cara mencatatnya. Terus kemudian pos moneter, apa aja pos moneter? Kita tahu ada pos moneter dan pos non moneter. Pos moneter apa tuh? Kas, dan juga akan diterima dan dibayar ke. Jadi contohnya apa? Utang bank pasti nggak harus dibayar. Pasti. Piutang pelanggan pasti nggak diterima.
Ini terkait dengan pos moneter adalah komponennya yaitu atau pos yaitu kas, setara kas, aset kewajiban yang jumlahnya diterima pasti dan dapat diukur dengan Anda, gitu ya. Selisih kurs, selisih yang dihasilkan dari penjamanan mata uang pada nilai tukar berbeda. Tadi mata uang pencatatannya Thailand, nantinya pakai US, ini pasti ada selisihnya, selisih kursnya, ya. Oke, lalu kemudian nilai wajar jumlah untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban dalam transaksi wajar. Transaksi wajar maksudnya transaksi deal atau fix antara pembeli dan penjual dengan menggunakan mata uang dan notion atau jumlah yang sudah pasti. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi mata uang asing. Definisinya, transaksi yang denominasikan hasil memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Jenis transaksinya tadi ada 3, ada pembelian, penjualan, barang dan jasa dengan harga dalam mata uang asing. Yang kedua, peminjaman dana melalui utang piutang dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau perkosaan aset dan penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing. Yang tadi ini masuk dalam pos apa tadi? Pos moneter. Oke, kita kembali ke sini lagi, nilai tukar atau exchange rate. Nah, di dalam modul itu ada 2 jenis nilai tukar atau exchange rate ya. Yang pertama, kurs langsung atau direct exchange rate. Yang kedua, kurs tidak langsung atau indirect exchange rate. Kurs yang pertama yaitu kurs langsung. Banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Kita lihat rumusnya. Direct exchange rate sama dengan nilai setara rupiah dibagi foreign currency unit. Kalau Ibu memberikan contoh 9.200, sekarang 1 US dollar berapa kira-kira? 980. 11. 10, hampir 18.000 ya. Berarti untuk mendapatkan 1 US dollar kita mengorbankan 17.950. Yang kedua, menggunakan kurs tidak langsung yaitu indirect exchange rate. Banyaknya unit mata uang asing yang bisa diperoleh dengan 1 unit mata uang lokal. Kita lihat 1 unit mata uang lokal berarti kita namanya kan idenya ya. 1 dibagi dengan 9.200 beda Ibu. Kalau sekarang berarti 1 bagi 17,50. Kira-kira berapa? Dengan 1 rupiah cuma dapat berapa US dollar coba? 0,05 berapa gitu ya? Gitu. Iya. Kita lihat dari perubahan posisi ini ya. Kalau tadi kita di PPT yang sebelumnya, di slide yang sebelumnya, ini kita sudah tahu cara mencari kurs langsung dan kurs tidak langsungnya. Kita lihat. Kenapa sih kok kurs bisa berfluktuasi? Karena ada apa? Perubahan, ya. Nilai tukar cenderung menguat atau melemah terhadap rupiah. Nilai tukar menguat, rupiahnya yang melemah, gitu ya. Kita lihat sini kenapa kok bisa terjadi penguatan, kok bisa terjadi pelemahan mata uang rupiah kita. Kita lihat, yang menguat gimana tuh di situ? Rupiah menguat berarti lebih sedikit rupiah diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Kalau misalkan sekarang ini 17.950, berarti kalau menguat dia naik atau turun? Ya. Terus kemudian yang ketiga, tidak ada transaksi akuntansi. Lalu kemudian yang konversi ada transaksi akuntansi. Nah, yang ini yang ketiga ini ada transaksi akuntansi, nanti biasanya di dalam entitas bisnis ya, terutama mungkin di perbankan, nanti ada 2 pencatatan menggunakan valuta asing dan menggunakan rupiahnya kita. Kalau saya salah satu BKN ada yang katanya bisa tahu. Jadi pembukuannya ada 2, pembukuan dengan menggunakan mata uang asing yang kita peroleh untuk kita bacakan, lalu kemudian dengan rupiah yang kita terima atau yang kita pegang. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut?
Lanjut dulu ya, Kuba ya. Metode transaksi ada 3 dengan menggunakan current based method atau metode urusan sekarang, current kini ya, menggunakan temporal metode dan menggunakan current atau non current metode. Yang pertama, semua aset dan kewajiban menggunakan kurs saat ini. Yang kedua, pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata. Ini ya, ini clue-nya ketika kita membuat laporan keuangan dengan mata uang asing. Lalu kemudian temporal metodenya ada post moneter pada kurs saat ini, post non moneter dan kurs historis. Yang ketiga, selisih masuk ke laba rugi. Yang ketiga, current non current metode, aset kewajiban lancar pada kurs saat ini, aset dan kewajiban tidak lancar menggunakan kurs historis. Tapi yang ketiga udah nggak menggunakan, udah tidak pernah digunakan lagi ya, karena kita mengacu kepada standar akuntansi internasional atau global, sehingga makanya itu kan dua, yaitu 1 current method dan temporal metode. Oke, kita lihat di sini ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kira-kira dari kapan metode tersebut dipakai? Karena selama tadi bilang 3 metode, terus ada satu lagi itu ada non current sama lagi saya lupa. Itu slide sebelumnya. Ada metode current, metode temporal, sama current dan non current metode. Kita di sini ya, kapan digunakan? Yang current berarti ketika mata uang lokal sama dengan mata uang fungsional. Jadi kalau mata uang lokalnya adalah Thailand baht, mata uang fungsional atau mata uang ekonomi transaksinya pakai Thailand baht, ya berarti menggunakan current metode. Lalu yang temporal metode, kalau misalkan yang tadi Bu sampaikan pencatatannya beda dengan transaksinya. Jadi ada ini kalau dari anak atau pencatatan ke transaksi fungsionalnya, kita menggunakan transaksi measurement, lalu kemudian dari sini ke sini ke transaksinya. Jadi kita measurement atau kita ukur kembali dulu dengan temporal metode, lalu kemudian dengan current metodenya dari fungsional ke induk perusahaan. Sementara yang ketiga udah tidak digunakan lagi. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba membahas tentang pengukuran kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.